Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Profesor Hari Supratno selaku Rektor Unhas Tebuireng Kabupaten Jombang. Yang saya hormati Bapak Dr. Jasminto, MPD selaku Dekan Fakultas Agama Islam Unhas. Yang kami hormati Ibu Dr. Hajah Khairatul Idawati, MPDI selaku Kaprodi PAI yang juga merupakan penyusun program Pasti Aksi Literasi bersama dengan Bapak Dr. Hanifuddin Mahadun MAG. Tak lupa kepada orang tua kami yang telah mendukung kami hingga hari ini, serta teman-teman seperjuangan yang sangat saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya Hari Prastia dari Pascasarjana, mahasiswa Pascasarjana Unhas, akan mencoba menjelaskan tentang sedikit secara singkat terkait model pembelajaran CTL atau Contextual Teaching and Learning. Nah, di sini saya membaginya menjadi 3 poin. Yang pertama ada highlight, berarti terkait dengan poin penting atau pengertiannya. Yang kedua terkait dengan principle atau prinsip-prinsip asas yang dipakai. Lalu yang ketiga di sini why Islamic Education. Mengapa CTL ini cocok jika diterapkan kepada PAI atau Pendidikan Agama Islam. Nah, yang pertama terkait highlight atau pengertian, pengenalan, definisi. Ada hal yang memang unik dalam CTL ini, yakni suatu model pembelajaran yang memiliki sifat flexible knowledge. Flexible knowledge berarti pengetahuannya itu luas karena bisa diterapkan di mana saja, karena tidak hanya mengacu pada teks tapi juga konteks. Selain itu juga mendorong siswa untuk memiliki student involvement atau keterlibatan. Nah, semua hal yang sudah melibatkan siswa dalam pembelajaran atau tidak hanya guru, itu berarti sudah ada pembelajaran 2 arah. Nah, maka nanti memorinya akan masuk lebih dalam ke long term memory, informasi jangka panjang, ingatan jangka panjang, bukan hanya short term tapi bisa jadi masuk long term karena ada 2 hal ini. Nah, terkait dengan principle, asas-asas yang digunakan ada apa saja? Yang pertama ada constructivism, konstruksi. Berarti siswa akan disuruh atau diarahkan untuk membangun pengetahuan baru. Nah, ini nanti tentu dipandu oleh pendidik juga, masih dipandu. Misal dikasih tahu nanti sholat itu apa, arahan awal-awal saja, definisi. Nah, lalu yang kedua, inquiry. Inquiry itu berarti menemukan. Nah, terkait konstruktivisme tadi itu bisa 2, bisa dari luar ke dalam, maksudnya ada ada ajar atau materi dari luar, ada rangsangan pengetahuan dari luar, atau memang bisa dia yang berpikir sendiri murni dari dalam. Itu konstruktivisme. Nah, inquiry ini menemukan dari hasil konstruktivisme tadi, menemukan apa? Misal nanti akan siswa membuat hipotesis baru, hipotesis terkait suatu problem. Ada juga menemukan terkait hal-hal yang boleh jadi out of the box dari materi dasar yang tadi dipelajari.
Yang ketiga ada questioning. Questioning berarti ini mempertanyakan. Nah, ini sudah mulai ada feedback. Akan ada dialog dua arah. Nah, bukan hanya satu arah. Lalu yang selanjutnya, yang keempat ada learning community. Nah, learning community ini penting karena nanti anak akan diarahkan untuk diskusi. Nah, diskusi ini nanti akan membuat anak itu sering mendengar. Misal membahas tentang sholat, diskusi misal yang tadi diterangkan materi hanya A sampai C tentang sholat. Diskusi ini akan menuntut siswa untuk saling berkomunikasi karena muncul pertanyaan tidak hanya A sampai C tapi bisa jadi D, E, F dan lain sebagainya. Ini diskusi. Nah, nanti dikombin dengan yang asas yang questioning tadi apabila memang sudah tidak menemukan jawabannya. Nah, ini nanti biasa dipakai di pendidikan pondok pesantren sebagai perumus sebutannya. Lalu selanjutnya ada modeling. Nah, modeling ini berarti sudah ada model, role modelnya, sudah ada contoh. Nah, ini nanti penting mengapa PAI membutuhkan ini. Nanti akan saya jelaskan di topik yang akan datang nanti. Ada reflection. Reflection itu berarti kita mengulang tadi secara singkat materi dari awal hingga questioning, pertanyaan, lalu diskusi, kita rangkum, lalu kita sampaikan. Ada refleksinya. Itu untuk memberikan impuls atau memberikan semacam kail ya untuk memancing ingatan ini tadi agar yang awalnya bertumpuk-tumpuk tidak karuan lalu disatukan menjadi ingatan yang sistematis pada bagian atas. Kurang lebihnya gambarnya seperti itu nanti. Dan yang terakhir ada authentic assessment atau penilaian yang otentik. Otentik itu maksudnya secara real, nyata. Nah, ini asas-asas CTL. Nah, ini pembahasan terakhir. Why Islamic Education? Mengapa CTL ini cocok untuk diterapkan dalam PAI, Pendidikan Agama Islam? Nah, tadi sudah saya singgung sedikit. Misal materi sholat tadi. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama, karena PAI ini punya agama Islam ini memiliki wacana yang sangat banyak. Ada yang saya rangkum menjadi 2. Ada konten, ada konteks. Nah, konten apa saja? Ada Al-Quran, hadis, kitab kuning, dan lain sebagainya. Tapi ada juga konteks. Konteks ini adalah kejadian yang ada di masyarakat. Nah, ini nanti kita dianjurkan oleh para ulama memakai 4 hal. Tentu di warga Nahdliyin ya ini. Ada memakai Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, Al-Quran dan hadis tentu ini cakupannya pada konten. Pemahamannya dari pemahaman ulama yang dijelaskan pada kitab syarah dan lain sebagainya itu bisa sudah sangat mendalam. Lalu ada ijma itu keputusan ulama. Oleh karena keputusan ulama itu berarti ada diskusi. Nah, maka siswa CTL ini termasuk mini diskusi para ulama, anggaplah seperti itu. Nah, melatih cara agar anak ini mampu berijtihad di masa depan. Ini ijma namanya. Nah, melatih itu. Ada juga qiyas. Qiyas ini analogi atau menyamakan suatu problem yang sudah ada penyelesaian kepada problem lain yang belum ada penyelesaiannya atau penyelesaiannya masih abu-abu, belum terlalu spesifik, terlalu jelas. Nah, ini nanti diperlukan cocok bagi CTL yang juga tidak hanya mempunyai questioning, tapi ada learning community dan juga modeling. Nah, modeling ini nanti dapat dimanfaatkan seperti hanya analogi tadi, qiyas. Nah, sangat cocok. Nah, seperti hanya misal sholat tadi,
lalu dibahas, misal mengapa sholat itu kira-kira mengapa sholat itu ada sholat itu sujud, ada sujudnya, mengapa. Nah, nanti pemaknaan itu tetap dimunculkan terus dan akan memancing pikiran siswa secara kognitif tentunya. Itu minimal gitu. Nah, jadi saya ulangi lagi, ada konten atau teks lah ya, konten, atau ada juga konteks. Dua hal ini harus kita maksimalkan. Jika hanya memahami satu saja, maka kita akan mengalami semacam kejumutan dalam berpikir karena pemahaman kita tidak komprehensif, tidak lengkap. Oke, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.